Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah jika semua dalam keadaan sehat dan semangat. Kita memang harus selalu menjaga kesehatan ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, berjemur di bawah sinar matahari di pagi hari. Yang ketiga, olahraga rutin. Dan yang keempat, tidur yang cukup. Oke, jangan begadang ya. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk semuanya dipersilakan duduk dengan siap lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kemarin ada yang masih ingat? Kemarin kita sudah belajar mengenai apa saja? Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai macam-macam gaya, yaitu ada apa saja? Ada gaya pegas, gaya otot, gaya magnet, gaya gesek, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Sekarang, pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai gaya magnet dan gaya gravitasi. Oke, sebelumnya silakan buka buku siswa halaman 91. Ada teks ya di situ, silakan kalian baca. Kemudian kerjakan soal berikutnya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke. Nah, sudah selesai semuanya ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai gaya magnet. Ada yang sudah tahu apa itu magnet? Ya, magnet adalah sifat yang dapat mempengaruhi benda-benda tertentu yang ada di sekitarnya. Magnet ini mempunyai medan magnet yang bermuatan listrik sehingga dapat menarik benda-benda tertentu. Dan magnet ini mempunyai dua kutub. Sebelumnya kutub itu apa sih? Ya, kutub adalah daerah yang berada di ujung magnet dengan kekuatan magnet yang paling besar berada di daerah kutub ini. Nah, magnet ini mempunyai dua kutub. Ada kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara jika didekatkan dengan kutub utara, maka akan terjadi tolak-menolak. Jika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi tarik-menarik. Dan kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi tolak-menolak. Nah, seperti itu ya. Lalu magnet juga mempunyai bahan-bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Ada 3, yaitu yang pertama ada namanya bahan ferromagnetik, yaitu bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Jadi ini kekuatannya
lebih kuat dari bahan-bahan yang lain. Contohnya ada nikel, besi, dan baja. Yang kedua ada bahan namanya bahan paramagnetik, yaitu bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah aluminium dan plating. Dan yang ketiga ada bahan diamagnetik, yaitu bahan yang sedikit menolak magnet. Jadi ini kekuatannya yang paling rendah di antara dua bahan sebelumnya ya. Oke, contoh dari bahan diamagnetik yaitu ada seng dan natrium klorida. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita akan mencoba mempraktekkan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sebelumnya, Ibu sudah memberitahu untuk menyiapkan alat dan bahannya ya. Apakah sudah disiapkan semuanya? Ya, ada apa saja? Yang pertama ada magnet. Bisa memakai gantungan tempelan kulkas seperti ini. Ini ada magnetnya ya, atau seperti ini magnetnya yang terlihat. Oke, ada magnet. Lalu juga ada peniti ya, atau jarum. Lalu selanjutnya ada pensil. Oke, sekarang sambil disiapkan alat dan bahannya, buka buku siswa halaman 94. Nah, di situ ada membuktikan hubungan magnet dengan daya tarik. Ikuti ya langkah kegiatannya, yaitu yang pertama sudah disiapkan alat dan bahannya yang tadi. Oke, sudah. Yang kedua, silahkan kamu mencoba dekatkan bahan-bahan tadi ke magnet. Apa yang terjadi? Oke, setelah kalian tahu, dan kalian analisis, silahkan kerjakan pertanyaan yang ada di halaman berikutnya. Oke. Bisa dikerjakan secara berkelompok dengan teman sebangku ya. Oke. Ibu kasih waktu 15 menit untuk memperagakan percobaan ini. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah ya, sekarang kita bahas. Yang pertama, apa yang terjadi jika peniti didekatkan dengan magnet? Apa yang terjadi? Peniti ini menempel dengan magnet. Kenapa? Kenapa peniti bisa menempel dengan magnet? Ya, karena peniti mengandung besi. Besi termasuk bahan yang dapat ditarik oleh magnet yang sudah kita pelajari tadi ya, yaitu bahan ferromagnetik. Nah, sekarang yang kedua, pensil jika didekatkan dengan magnet. Nah, ini ya, kenapa pensil tidak bisa menempel dengan magnet? Kenapa? Ya, betul sekali, karena pensil adalah bahan dasarnya dari kayu. Kayu adalah termasuk bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Selain kayu, apa saja sih bahan yang tidak bisa ditarik oleh magnet? Ya, ada kertas, kaca, plastik, kain, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai gaya gravitasi. Oke, perlu diketahui bahwa benda bergerak akan jatuh ke pusat bumi. Gaya jatuh ini disebabkan oleh gaya gravitasi atau gaya tarik bumi, disebut juga gaya gravitasi bumi. Maka dari itu, jika ada buah yang jatuh dari atas pohon, maka akan jatuh ke bawah, yaitu mendekati pusat bumi. Gaya jatuhnya ini disebut gravitasi. Oke, selanjutnya, semua benda yang ada di bumi ini beratnya dipengaruhi oleh gravitasi. Maka semakin jauh benda dari pusat gravitasi, maka semakin ringan beratnya. Yang terjadi adalah benda akan melayang. Hal ini dibuktikan jika astronot
pergi keluar angkasa. Maka astronot itu akan menjauhi gravitasi, dan di luar angkasa astronot akan melayang-layang, tidak seperti di bumi. Di bumi astronot bisa berpijak di tanah, ya, karena adanya gaya gravitasi. Oke, untuk membuktikan gaya gravitasi, kalian bisa buka buku siswa halaman 95. Itu sudah ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama, sudah siap uang logam semuanya? Oke, sudah siap ya uang logam. Silakan lakukan percobaan sesuai langkah-langkah yang ada di buku siswa. Selanjutnya bisa kalian jawab pertanyaannya di halaman berikutnya. Oke? Ibu kasih waktu 10 menit. Cukup ya? Oke, bisa dimulai. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah ya, sekarang kita bahas kenapa benda atau uang logam yang tadi kalian sudah praktikan ketika dilemparkan ke atas akan selalu jatuh ke bawah. Ya, betul sekali, karena adanya gaya gravitasi ini yang sangat mempengaruhi jatuhnya benda. Bayangkan jika di bumi tidak ada gaya gravitasi, apa yang terjadi? Ya, benda akan melayang-layang. Tidak akan jatuh ke bawah, tapi akan melayang-layang seperti benda di luar angkasa. Dan gravitasi ini juga dipengaruhi oleh inti bumi. Ya, sehingga semua benda yang jatuh akan mendekati inti bumi. Jadi jatuhnya selalu ke bawah. Seperti itu ya. Sudah dimengerti? Oke, kita sudah berada di akhir pembelajaran nih. Sekarang kita simpulkan bareng-bareng ya. Tadi yang pertama kita sudah belajar mengenai gaya magnet dan gaya gravitasi. Yang pertama, gaya magnet dulu. Apa itu gaya magnet? Magnet adalah sifat yang dapat mempengaruhi benda-benda tertentu yang ada di sekitarnya. Benda-benda tertentu ini apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Yaitu ada paku, ada peniti yang sudah kita coba tadi, dan ada jarum, ada besi, dan lain sebagainya. Lalu apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Ya, ada pensil, kertas, kaca, plastik, dan lain sebagainya. Magnet juga memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub utara didekatkan dengan kutub utara, apa yang terjadi? Akan tolak-menolak, dan sebaliknya jika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi tarik-menarik. Oke ya, sudah mengerti tentang magnet. Sekarang gaya gravitasi. Apa yang menyebabkan bumi ini, benda yang ada di bumi ini stabil dan tidak melayang-layang? Oke, karena semua benda di muka bumi ini beratnya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jika tidak ada gaya gravitasi di bumi ini, maka semua benda termasuk manusia juga akan melayang-layang seperti benda-benda yang ada di luar angkasa. Oke, sudah paham ya semuanya mengenai gaya magnet dan gaya gravitasi. Sekarang sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik dan sangat semangat. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam mengerjakan suatu kegiatan. Oke, pembelajaran hari ini Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.